Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita ada pagi hari ini semua karena Tuhan. Semua karena kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyembah, memuji Dia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Amin. Pagi hari yang indah ini, Ya, kami Yesus. seluruh umat-Mu datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu, mengucapkan pujian dan syukur di hadirat-Mu. Buat tim tudung perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami, Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami, yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau ajaib pada pagi hari ini. Oh, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu, urapi kami pagi hari ini, urapi umat-Mu, buat masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita semua, mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Buka hatimu pagi hari ini. Angkat suaramu bagi Tuhan. Sembah Dia lebih dalam lagi. Hadirkan kerajaan Allah dalam keluargamu pagi hari ini. Hadirkan urapan Allah dalam keluargamu pagi hari ini. Haleluya. Yang Maha Kuasa, mulia
jalanmu, Raja segala rasa yang maha kuasa. Mulialah namamu, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah kami di sini, layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah kami di sini, layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah kami di sini, layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita sembah di hati kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang layak dimuliakan. Yesus Kau Raja di atas segala raja, Yesus Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang pernah di bawah haleluya Yesus, glory haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yang berjalan, yang berkarya di tempat ini Yesus. Haleluya Bapa, glory Kau Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau lebih Bapa, Bapa terdekat.
Tuhan, sembuhkan aku. Ekonomi yang lemah, aku butuh Engkau Tuhan, bangkitkan ekonomiku. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Penolong, ku hanyalah diri-Mu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong, ku hanyalah diri-Mu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong, ku hanyalah diri-Mu. Benar Tuhan. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong. Mari Engkau nyanyikan pujian lebih sungguh-sungguh. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kita pada pagi hari ini. Hanya Yesus yang menjadi penghibur kita pagi hari ini. Apa beban persoalanmu? Dialah penolong dan penghibur. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang. Lebih dalam lagi, katakan sekali lagi. Penolong, ku hanyalah diri-Mu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Engkau penolong kami yang sesungguhnya. Amin. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini banyak hal yang membuat kami menjadi lemah. Tetapi waktu kami datang kepada Tuhan, serasa
kami merasakan ada kekuatan yang besar. Amin. Yang membuat kami semakin kuat, semakin percaya. Amin. Dan semakin berpengharapan kepada Kristus. Amin. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini perkatakanlah apa yang mau kau perkatakan dalam hidup kami. Agar kami kuat. Agar kami mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini. Firman yang sederhana. Firman yang mudah dimengerti. Dan kami diberkati. Amin. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya percaya dalam situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita semakin semangat, bahkan semakin bergairah untuk menjalani setiap hari-hari kita. Karena firman Tuhan jelas mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kalau hari-hari ini jahat, kenapa Tuhan tidak luputkan kita dari hari ini? Kenapa Tuhan tidak lalukan hari-hari ini dan kita loncati? Bapak Ibu Saudara sekalian, justru dalam keadaan sekarang ini Tuhan sedang membuat kita mengalami itu semuanya. Sehingga waktu perjalanan berikutnya kekuatan kita semakin bertambah-tambah. Katakan Amin. Kekristenan adalah perjalanan yang tidak semuanya mulus. Ya. Perjalanan semuanya tidak enak. Tetapi ada enak, ada enggak enak, ada mulus, ada juga yang berbatu-batu. Tetapi pilihan ada di hidup kita, apakah kita setuju dengan keadaan itu atau kita ingin menciptakan keadaan yang lebih baik lagi. Khususnya keluarga daripada Ibu Naisen yang berduka hari ini, kami dari saat teduh turut berduka cita, sepenanggungan, keluarga dihiburkan semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan yang ada, contohnya buat keluarga Ibu Naisen, harus bangkit, harus semangat, harus keluar dari duka itu. Karena apa? Karena masih ada perjalanan yang berikutnya yang harus dijalani. Yes. Dan kita percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan bukan saja hanya mengajarkan hidup benar ya, melainkan memberikan contoh atau teladan. Amin. Jadi bukan hanya mengajarkan, artinya bukan hanya di mulut, bukan hanya di perkataan, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian harus memberi contoh atau teladan. Itulah kekristenan. Karena lewat hidup kita akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan menjadi berkat. Menjadi berkat. Jadi ketika kita memberikan teladan hidup, ya, disitulah terpancar kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbeda. Artinya begini, artinya sukacita kita meluap-luap dan wajah kita juga penuh kemuliaan Allah. Karena Amin. apa? Karena kita memancarkan kemuliaan Kristus. Tetapi waktu kita banyak pikiran, waktu kita melakukan kejahatan, kebohongan, sandiwara, wajah kita tidak ada pancaran kemuliaan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melayani dan orang tidak melayani, orang yang takut Tuhan dan tidak takut Tuhan itu berbeda. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan teladan yang baik kepada orang lain? Tentu dimulai dari keluarga. Kita berkata suami saya begini, istri saya begini, anak-anak saya begini. Tetapi kita tidak pernah koreksi diri, apakah kita sudah berikan teladan bagi keluarga kita. Yes.
Haleluya. Puji Tuhan. Sebab dalam keluarga itu saling menopang, Amin. saling menguatkan, saling menghibur, Amin. saling memberikan pujian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus menemukan damai sukacita di dalam keluarga kita. Itu yang Iya. pertama. Di komunitas kita di mana? Lingkungankah? Dalam pekerjaankah? Di dalam gereja? Apakah kita sudah memberikan teladan, contoh? Kalau kita ingin mengharapkan orang lain berubah, lingkungan kita berubah, kita dulu harus berubah. Amin. Karena nggak bisa kita mengalami perubahan seperti apa yang kita pikirkan kalau kita hanya berharap perubahan orang. Tetapi harus kita dulu berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah gambaran daripada orang-orang yang ingin hidupnya bersukacita. Karena apa? Karena sukacita itu dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi keadaan itu yang membuat kita bisa bersukacita, kitalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, kapan kita menjadi teladan? Ini satu persoalannya. Ada banyak orang tidak tahu dia kapan menjadi teladan. Sehingga waktu di gereja, begitu luar biasa. Waktu pujian semangatnya, suara puji syukur, wow. Sampai jingkrak-jingkrak. Dia hanya beri teladan di gereja. Tetapi keluar dari gereja, teladan itu hilang. Dan orang akan melihat, wow ini orang amin di gereja, aman di luar. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memancarkan kasih Kristus. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi Amin. orang-orang yang mempengaruhi situasi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan kita menjadi bisa membawa pengaruh kepada orang lain. Karena apa? Karena wajah kita dipenuhi kasih Kristus. Amin. Jadi waktu orang bertemu dengan kita, dia ada rasa haus, dia ada rasa rindu, dia pengen ketemu terus. Karena apa? Karena kita memancarkan kemuliaan Kristus. Kapan kita menjadi teladan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman Tuhan beroleh kemajuan dalam diri kita. Wow. Amin. Kita akan menjadi teladan waktu firman Tuhan yang kita dengar itu beroleh kemajuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yes. Jadi itu harus berkarya dalam hidup kita. Dari mana kita bisa mengubah hidup kita, bagaimana kita memperoleh kemajuan. Tentu dari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kita terus berusaha melakukannya. Sekalipun kita sulit Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dikatakan dalam 2 Tesalonika 3:1, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Amin. Dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Amin. Haleluya. Puji Jadi Tuhan. firman Tuhan itu harus ada kemajuannya. Ya, karena banyak orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak ada pernah perubahan dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada kemajuan apapun. Melakukan dosa tetap melakukan dosa, bohong-bohong tetap bohong-bohong. Ya. Memikirkan apa yang dipikirkannya saja, terus itu yang dilakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama harus mempunyai kemajuan dalam firman itu sendiri. Amin. Jadi firman itu tidak mati dalam hidup kita, tetapi dia bergerak, dia bekerja, dia memperoleh kemajuan. Karena apa? Karena kita tundukkan pikiran kita, tundukkan seluruh keinginan kita di dalam firman Tuhan. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biasa-biasa. Jangan biasa-biasa. Harus maju, katakan harus maju. Harus maju. Ya. Awal kita mendengar firman Tuhan akan membuat kita Bapak Ibu mungkin pertumbuhannya masih sedikit. Itu awalnya. Tetapi semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, kita harus semakin maju.
semakin Amen. maju, semakin bertumbuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menjadi orang bebal. Dari dulu Kristennya Kristen biasa-biasa. Tidak ada perubahan, tidak ada terobosan. Hari ini buat terobosan dalam diri kita. Perolehlah Yes. kemajuan Bapak Ibu ya. Jadi kita mau dikoreksi oleh firman itu sendiri. Sehingga firman itu membuat kita berubah. Amen. Berarti waktu kita berubah karena firman itu, maka ada kemajuan dalam diri kita. Dan orang lain lihat, wow, dahsyat pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan kita menjadi teladan? Ketika kita memiliki hati yang kuat. Wah. Amen. 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Katakan amin. Amen. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya begini, kita bukan di dalam kejahatan itu dipelihara, bukan. Tetapi waktu kita memiliki hati yang kuat, karena tentu firman tadi ya yang kita dengar itu. Dikatakan ia akan menguatkan hati kita. Dan waktu ada kesempatan melakukan kejahatan, maka hati kita sudah kuat dan tidak mau lagi melakukan kejahatan itu. Amin. Amen. Kita tidak mau lagi melakukannya. Karena apa? Karena firman itu sudah menguatkan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu setia. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalanmu, dia tahu Yes. pergumulanmu. Tetapi apakah kita tahu hatinya Tuhan seperti apa? Waktu kita tidak lagi konsisten dengan jam-jam ibadah kita. Tidak lagi setia dengan pelayanan kita. Tidak lagi baik-baik membangun hubungan rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini membuat Tuhan sedih. Ya. Kalau kita mengerti itu, maka barulah kita dikatakan menjadi orang yang Kristen, yang menjadi contoh dan teladan. Amen. Jadi ketika kita memiliki hati yang kuat Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita akan mengalami perubahan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Amen. Mari hari-hari ini jangan lagi ada orang-orang yang lemah dalam perjalanan ini, ya. Jadi untuk apa kita berbicara pagi hari ini tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Bahkan kalau kita sendiri ya mudah menyerah. Ya. Enggak. Mari jangan mudah menyerah. Amen. Karena kita selalu berkata bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan dahsyat dalam hidupku. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupku. Dia selalu pegang tanganku dengan tangannya yang kuat. Aku tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Yes. Itu yang sering kita perkatakan. Iman kita berkata bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan mudah menyerah. Mudah putus asa. Ya. Bahkan tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Wow. Ini yang paling berat. Tidak mau berdamai. Bahkan tidak dapat mengekang dirinya. Terpancing sedikit, meledak. Kasih minyak dikit langsung apinya gede. Dan tidak mau mengekang dirinya. Bahkan garang, tidak suka yang baik. Ini ada enggak yang seperti ini Pak? Banyak, saya mau katakan banyak. Mereka sudah melakukan firman, mereka sudah melayani Tuhan. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang rohani. Tetapi mudah sekali lemah. Tidak kuat hatinya. Waktu ada kesempatan dalam hidupnya. Melakukan dosa, dia melakukan. Ini bukan menjadi contoh atau teladan. Ya. Berarti hanya bicara saja.
hanya mengarahkan orang lain saja untuk takut Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan firman, tetapi dia sendiri tidak menjadi contoh dan teladan. Sehingga apa yang dilihat orang dari diri kita, kalau bukan hidup kita ini yang sudah diubahkan. Kalau hidup kita dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah, selalu melakukan kejahatan, kecurangan, tipu-tipu, benci, dengki, maka kita tidak menjadi contoh lagi, tidak menjadi teladan lagi. Yes. Jadi kekristenan kita hanya mengajarkan hidup benar, tetapi tidak menjadi berkat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir dikatakan ketika kita hidup dalam kasih dan ketabahan, disitulah juga kita menjadi teladan. Amin. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5 dikatakan kiranya Tuhan tetap menundukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Artinya, teladan kita kan Kristus. Dia mempunyai hati yang kuat dan dia tabah dalam situasi yang dihadapinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena memang itu akan membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau kita sedikit-sedikit mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, maka kita tidak menjadi contoh. Sebenarnya di hati ini saya sebagai hamba Tuhan, banyak sekali hal yang membuat terkadang kok begini. Tetapi saya tidak pernah tunjukkan itu kepada orang. Karena apa? Karena saya menjadi teladan. Yes. Tetapi saya hanya berbicara kepada Tuhan. Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Tuhan jawab. Amin. Karena kita hanya berbicara kepada Tuhan. Artinya kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kita aminkan atau imani, yang sanggup menolong kita, maka dia menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mengapa harus mengasihi dan tabah? Saya mau katakan, kita sudah mengasihi tapi terkadang perlakuan terbalik yang datang. Benar. Kita mengasihi seseorang. Tetapi yang datang dari dia bukanlah kasih, tetapi bisa juga hal sebaliknya. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu engkau tolong banyak orang. Tetapi gara-gara sedikit mungkin ada kelemahan dalam dirimu. Semua yang kau perbuat itu hilang. Dan mungkin kita ada yang sudah mengalaminya. Pada pagi hari ini tetaplah mengasihi dan tabah. Amen. Engkau disakiti biar. Karena waktu kau disakiti sebenarnya mereka sedang menyakiti Tuhan. Haleluya. Puji Karena Tuhan. kita hanya melakukan apa yang Tuhan bilang. Dan juga akan kekecewaan yang datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita harus mengasihi dan tabah. Amin. Tidak apa-apa. Orang lain tidak menghargai apa yang kau perbuat. Tetapi ada Tuhan yang menghitung setiap apa yang kau perbuat. Karena bukan manusia hakimnya. Tetapi hakimnya adalah Tuhan. Kita sudah mengasihi Tuhan namun tak kunjung melihat mujizat. Lalu kecewa. Wow. Ini yang parah. Katakan parah. Tetaplah mengasihi dan tabah. Amin. Hari ini belum dijawab, tetap maju. Amin. Belum dijawab, semangat. Amin. Belum terjadi mujizat, semakin melekat kepada Tuhan. Yes. Tuhan melihat hatimu. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan kita menjadi contoh dan teladan? Waktu kita rajin bekerja. Wow, iya kan? Waktu kita rajin bekerja itu menggambarkan anak-anak Tuhan yang mengikuti firman. Hanya orang yang bekerja yang layak untuk makan. Bahkan dikatakan orang-orang malas itu harus belajar kepada semut. Artinya firman yang kita ikuti tidak pernah salah. Firman yang kita kerjakan atau yang kita lakukan adalah hal yang memberkati dalam hidup kita. Makanya kapan kita menjadi contoh dan teladan, itu waktu kita rajin bekerja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rajin bekerja, bangun pagi jam 6. Contohnya selesai doa live ini, jangan tidur lagi. Langsung mandi,
Sarapan, siap-siap untuk bekerja. Itu artinya kita sedang bersiap setelah berdoa, bersiap untuk menikmati berkat Berkat Tuhan. Tuhan. Kita menjadi contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, makanya jelas kemiskinan itu, berkekurangan itu terjadi karena ada kesalahan dalam apa yang kita kerjakan. Ya. Makanya pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan bukan hanya saja mengajarkan hidup benar ya, bukan. Tetapi memberi contoh dan teladan. Amin. Mari pagi hari ini, apapun aktivitasmu, mungkin engkau pedagang, buat contoh di sana, buat di sana teladan. Waktu orang datang membeli, kita ramah, kita katakan terima kasih Ci, terima kasih Ko, iya kan? Kita katakan Tuhan memberkati, wah kita belanja di sana, ada doa yang terjadi, Tuhan memberkati. Pasti mereka berkata, amin. Amin. Besok-besok dia akan datang hanya untuk mendengarkan Tuhan memberkati. Besoknya lagi dia akan datang hanya mendengarkan Tuhan memberkati karena itu doa. Datang tawar menawar, enggak jadi beli, enggak apa-apa. Katakan terima kasih Ci, paling tidak dia sudah kenal kita, dia sudah tahu kita. Maka suatu saat dia akan kembali. Amin. Amin. Haleluya. Kita bekerja, ada atasan, ada bos. Kita hormati bos kita. Ya, amin. Kita di gereja, kita di rumah, dimanapun. Jadilah kita menjadi contoh dan teladan. Katakan amin. Amin. Sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan karena kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara pagi ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga orang-orang datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan yang benar, yang Amin. kita sembah. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita pagi hari ini yaitu saat teduh kita tetap ada setiap pagi ya. Jam 4.40. Pastikan. Kalau Bapak Ibu belum menemukannya, sabar. Mungkin kita bisa terlambat juga atau mungkin sinyalnya kurang jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sabar. Pastikan setiap pagi kita ada saat teduh. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Dan pengumuman kita nanti malam tidak ada ibadah penghiburan di rumah duka karena memang ada kegiatan-kegiatan kita mungkin. Jadi kita akan ada di sana bersama-sama untuk keluarga Ibu Naisen hari Rabu malam jam 7 ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya himbau tetap berhati-hati karena cuaca iklim hari-hari ini sepertinya memang musim penghujan ya. Jadi tetap waspada. Sediakan mantel hujan, bahkan tetap minum vitamin sehingga kita tetap fit. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga Ibu Mega Huta Galung, Shalom. Shalom. Terus Ibu Jelis Namanurung. Shalom. Ada Opung Yosef. Shalom. Ada Bapak Titus Handoko. Shalom. Ada Ibu Yanti Oktavia. Shalom. Terus ada Ibu Paramida Huta Galung. Shalom. Ada Ibu Angel. Shalom. Terus ada Bapak Sali, Shalom. Shalom. Ada Tante Samsidar Huta Barat. Shalom. Ada Ibu Epi Eplin. Shalom. Ada Bu Santi. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Ada Ibu Esther Kurnia. Shalom. Terus ada Erihin Panap. Shalom. Ada Ria Selan. Shalom. Ada Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Bapak Rahmat Hari Suryanto. Shalom. Terus ada Bu Junita. Shalom. Ada Bu Yakni. Shalom. Terus ada Ibu Herna. Shalom. Ada Maya Patresia. Shalom. Ada juga Bapak Arifin Saputra. Shalom. Terus ada Ibu Lambok Erni Sartika. Shalom. Siahaan ya. Oke, puji Tuhan. Saya lihat dulu mungkin ada permohonan doa atau ada kesaksian Bapak Ibu yang ikut pagi ini namun belum saya sapa, bisa diketik ya yes atau amin. Amin. Haleluya. Iya, sebentar. Ibu Junita, selamat pagi Pak Gems keluarga. Puji Tuhan air pasang dan banjir sudah surut sama sekali. Amin. Oh, luar biasa. Terpujilah Tuhan ya Bu ya. Oke, kita terus doakan Ibu ya biar semua berjalan dengan baik.
Oke, Manat Perdinan sudah tadi? Oke, sudah. Iya, sebentar ya. Bapak Arifin Saputra, udah. Oke, sudah semua ada di sini. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar. Amin. Yang berjanji terus menyertai kami, memberikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan mengurapi tangan-tangan kami yang melakukan pekerjaan. Dan di dalamnya ada mujizat, ada keberhasilan dan keberuntungan. Kalau kami belajar menjadi teladan hari ini, maka biarlah kami semua menjadi teladan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga banyak orang yang diberkati lewat hidup kami. Baik kami di rumah masing-masing, baik dalam lingkungan tetangga kiri kanan dan muka belakang di lingkungan kami. Bahkan di dalam pekerjaan kami, bahkan di lingkungan gereja kami menjadi teladan, menjadi contoh. Sehingga melalui hidup kami banyak orang yang diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang bergabung pagi ini. Kami berdoa buat keluarga Opung Jericho Boruta Galung, berkati kesehatannya, berkati hidupnya, bahkan anak menantu cucunya semua sehat-sehat, diberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, bahkan dalam pergumulannya Tuhan Yesus yang tolong. Amin. Begitu dengan keluarga Ibu Jelis Tamanurung, berkati suami istri, bahkan kedua putranya dengan kesehatan sempurna dalam mengerjakan pekerjaan mereka, kuatkan, mampukan mereka dan mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga daripada Opung Yosef, berkati Opung Yosef, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah, bahkan usaha dagangannya diberkati Tuhan, bahkan dalam pergumulannya Tuhan tolong, bahkan seluruh keturunannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Titu Sandoko, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan hamba berdoa buat segala apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati Tuhan. Buat usaha pabrik mereka, biarlah semua order-order berdatangan dari seluruh penjuru mata angin, bahkan karyawan yang bekerja, semua bekerja dengan baik. Bahkan kerinduan untuk memilih sebidang tanah, biarlah mujizat terjadi. Begitu dengan anak mereka yang kuliah, Tuhan mencukupkan segala biayanya. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan, bahkan kepada kedua putranya. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka, biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan selalu tolong. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Paramida Utagalung, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, bahkan dalam mengerjakan setiap
usaha dagangannya biarlah kekuatan Allah turun, bahkan banyak pembeli-pembeli yang datang ke sana untuk memberkati Ibu Paramida. Bahkan hamba berdoa perjalanan berikutnya Tuhan yang terus menyertai dia. Amin. Begitu dengan Ibu Angel, berkati dia bersama suami, anak-anak, orang tua, bahkan mertuanya, bahkan seisi rumahnya. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Yes. Bahkan dalam usaha dagangannya, apapun itu yang saat ini didagangkan, bahkan pekerjaan suaminya, Tuhan memberkati. Amin. Bahkan dalam pergumulan Tuhan selalu tolong. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Sali, Wahyu Suhardana Diarsa, berkati bersama Ibu Eka, bahkan anak mereka Bram, bahkan seluruh anggota keluarga besar. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan perjalanan yang terus bertambah, usaha yang terus diberkati. Amin. Bahkan dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Hamba juga berdoa buat Tante Samsina Huta Barat, berkati suami istri, bahkan berkati adik kami Gilbert dengan kesehatan sempurna. Apapun yang dikerjakan mereka, diusahakan, dibisniskan, biar Tuhan Yesus memberkati. Pergumulan yang ada, Tuhan selalu buat mujizat. Begitu juga dengan keluarga Ibu Evi Evelyn bersama dengan Bapak Frans, berkati dia, berikan kesehatan, bahkan kekuatan yang baru, sterilkan mereka dari setiap virus, sakit, penyakit, sehingga mereka boleh sehat, bisa bersuka cita, bisa berjalan dan melakukan banyak hal yang terbaik bagi Tuhan. Berkati anak-anak mereka, seluruh keluarga besar mereka, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amen. Begitu dengan keluarga daripada Bu Santi, berkati Tuhan Bu Santi bersama suami, bahkan anak mereka Aldo dengan kesehatan yang sempurna. Pergumulan yang ada, Tuhan hadir untuk menolong mereka, bahkan dalam pekerjaan suaminya diberkati Tuhan, bahkan buat keluarga ini terus maju dan melakukan yang terbaik dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati juga putra-putri mereka dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan hamba-Mu terlalu percaya dalam segala apa yang diusahakan, dikerjakan mereka, biarlah berkat Tuhan hadir di sana dan membuat mereka bersuka cita. Bahkan dalam pergumulannya, dalam pelayanannya, Tuhan selalu mengurapi, menolong, membuat mereka berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Pendeta Esther Kurnia, Pak Nugroho, bahkan anak menantu cucu mereka, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Maka dalam mengerjakan segala pekerjaan usaha bisnis mereka, biarlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bahkan mereka terus bersuka cita lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga daripada Erihin Panak, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan pekerjaannya. Tuhan buatlah berkat yang luar biasa, bahkan seluruh keluarga besar, bahkan yang ada di kampung, Tuhan juga memberkati. Begitu juga dengan keluarga daripada Ria Selan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hamba berdoa dalam pekerjaannya, berkati, angkat posisinya lebih tinggi lagi. Amen. Bahkan perjalanan berikutnya Tuhan selalu menyertainya, membawa dia kepada berhasilan dan kesuksesan. Bahkan keluarganya semua, bahkan yang di kampung juga, Tuhan memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Eca Sapitri, berkati bersama Pak Harno, anak-anaknya, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna. Khususnya buat apa yang dikerjakan, dibisniskan, diusahakan, biarlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Amen. Bahkan dalam setiap pergumulan, Tuhan selalu tolong, membuat keluarga yang tak bersuka cita. Apapun yang mereka hadapi, kami percaya ada Tuhan yang menyertai mereka. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto, berkati Tuhan keluarga ini dengan kesehatan yang sempurna. Suami, istri, anak-anaknya, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas keluarga ini. Maka apapun pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong. Dan pekerjaan mereka, bahkan dagangan Bu Yeni, Tuhan juga yang memberkati. Amen. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Junita, berkati kesehatannya, bahkan seluruh keluarga yang ada di Belawan, bahkan kedua anaknya, Nandito dan Daniel, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan berdoa apapun yang digumuli mereka, kalau banjir sudah surut, sudah selesai, biarlah tidak ada lagi banjir, sehingga keluarga ini boleh terus beraktivitas dengan baik. Kami berdoa buat kedua putranya, berkati pekerjaan mereka, berikan jodoh bagi anak-anaknya dengan jodoh yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yakni, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai Ketua RT, berikanlah hikmat-Mu
Bahkan hamba berdoa ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Bahkan Amin. anak menantu cucunya berikan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka. Bahkan khususnya keluarga Pak Hendrik, Tuhan memberkati lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba juga berdoa buat keluarga daripada Bu Herna. Berkati suami istri, berkati Andres dan Adit, bahkan Yuni. Dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Bahkan usaha konter, bahkan juga bengkel mereka. Tuhan selalu memberkati, bahkan dalam segala pergumulannya Tuhan selalu tolong. Pada Amin. pagi hari ini kami juga berdoa buat Manat Ferdinand Silaban, berkati kesehatannya, masa mudanya, buat dia melekat terus kepada Tuhan. Dan Amin. apapun yang didoakan hari ini, bahkan buat kesembuhan papanya, biarlah mujizat terjadi. Amin. Sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mamanya, bundanya, bahkan juga adik-adiknya, bahkan usaha mereka, biarlah diberkati Tuhan. Begitu dengan keluarga daripada Maya Patricia, Monalika Nenggolan, beserta dengan keluarga besar, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam mengerjakan setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan promosikan, angkat lebih tinggi lagi, dan mereka sukses di dalam apa yang dikerjakan mereka. Amin. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan selalu menolong. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Arifin, berkati suami istri, anak-anak dengan kesehatan sempurna. Khususnya Pak Arifin berikan kesehatan yang sempurna, bahkan kekuatan yang ekstra. Karena hari ini mereka akan melakukan segala kegiatan mereka, buat mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami percaya keberhasilan, keberuntungan akan mereka terima hari ini. Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Lambok Elisartika Sihan. Berkati suami istri, berkati anak-anak mereka dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Apapun yang dikerjakan mereka hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat opung daripada Ibu Erni. Ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan berikan hal yang terbaik, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tambahkan, kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Esther Yuni Hasibuan, berkati kakak kami ini dengan kesehatan sempurna, panjang umur. Biarlah sukacitanya terus berlimpah-limpah. Bahkan anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan diberkati apapun yang mereka kerjakan. Amin. Terima kasih Bapak. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan anak menantu cucu-cucu mereka, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan apapun yang diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Herianto Cho, berkati bersama Bu Angel, bahkan anak-anaknya, orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan dalam apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Bahkan dalam pergumulan apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Jangan Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati bersama dengan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Aku juga berdoa buat Bapak Pian X di Kosambi, berkati Tuhan, suami istri, anak-anak, menantu, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan Yesus yang tolong. Jangan itu Ernest terus berkati bersama Bapak Uti terus berserta keluarga besar, berikan kesehatan sempurna dalam pekerjaan usaha mereka. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pergumulan gereja kami Tuhan, untuk parkiran yang kami butuhkan, bahkan kamera juga yang kami butuhkan, karena tinggal beberapa waktu lagi kami akan menghadapi Natal, kami butuh kamera Tuhan. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi di tempat ini. Pertemukan kami terus dengan orang-orang baik, orang-orang yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pagi ini juga kami tak lupa berdoa buat umat-Mu yang menabur di tempat ini lewat persembahan mereka, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan yang menabur dalam persepuluhan mereka, bahkan di janji iman Natal mereka. Oh Tuhan, mereka menabur bukan karena kelebihan, tetapi mereka rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, yang menabur, sebab orang yang menabur
pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan tuaian yang besar. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa negara ini. Engkau tahu Tuhan, bangsa kami bangsa yang luar biasa. Oleh karena itu biarlah Engkau mengurapi setiap pemimpin kami, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Bahkan masyarakat Indonesia buatlah menjadi masyarakat yang baik, yang nasional, tidak mementingkan kelompok masing-masing. Khususnya anak-anak Tuhan yang saat ini sedang relawan-relawan untuk memberikan bantuan. Oh, lindungi mereka, sertai mereka. Sekalipun orang-orang yang dibantu tidak menerima, ada oknum-oknum yang merusak itu. Oh, biarlah sadarkan mereka Tuhan. Bahkan buat mereka melihat kasih Kristus yang dipancarkan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga mereka bisa menerima keberadaan kami dengan baik. Bahkan kami percaya berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan damai, berikan sukacita bagi orang-orang yang kena bencana hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Kami khusus berdoa buat keluarga daripada Ibu Naisen. Oh, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Pertolongan daripada Tuhan turun atas mereka. Bahkan anak-anak mereka dari Taiwan yang akan pulang ke Indonesia untuk melihat Papa mereka, biarlah Tuhan menyertai perjalanan mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, dan kami dimampukan untuk meraih kemenangan hari ini, keberhasilan hari ini, dan kesehatan kami kesehatan yang prima. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu biarlah kami akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu, aminkan doa-doa ini, pengurapan Tuhan turun atas kita semuanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Wow, ini Ibu Rismawani baru Manulang baru bergabung. Ya, mungkin besok bisa lebih cepat karena kita dimulai jam 4.40 setiap pagi ya. Biar nanti kita doakan selesai ini Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini kami mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.